لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن عدم شكر هذه النعمة سلوك مسالك العنف والإرهاب، وهذا ما سيتحدث عنه فضيلة الشيخ أبو الحارث حفظه الله. طبعا لسه باقي الكلام يعني الجولة الثالثة بني. Selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang merusak keamanan, mereka adalah orang-orang yang jauh dari Islam, dan bahwasanya mereka tidak akan bisa mewujudkan keamanan itu kecuali dengan Islam dan kembali kepada Islam serta melaksanakan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menyebarkan sikap toleransi Islam, akhlak dan moral Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, dan janji Allah itu pasti terwujud. Allah menjanjikan bahwa Allah akan menggantikan rasa takut mereka menjadi aman. Oleh karena itu, kemudian beliau membawakan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang beramal soleh bahwa Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah memberikan kepemimpinan itu kepada orang-orang sebelum mereka, dan bahwasanya Allah akan meneguhkan agama mereka yang diridhoinya bagi mereka, dan akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Mereka menyembahku, yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukan aku dan sesuatu. Dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka itulah orang-orang yang melakukan kefasikan. Dan demikian bahwasanya kita melihat bahwa keamanan selalu dikumandangkan oleh setiap orang, oleh setiap negeri, sehingga kita melihat mereka berupaya untuk merubah kondisi mereka kepada keamanan. Namun dalam hal ini, manusia ketika mewujudkan keamanan, mereka memiliki ittijah, arahan-arahan atau tujuan-tujuan masing-masing. Masing-masing melaksanakan keamanan itu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ada yang menggunakan kekuatan, menggunakan kekerasan, dan memukul dan lain sebagainya. Kemudian ada pula dengan menggampangkan tentang keamanan itu, sehingga mereka kompromi dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian ada juga sebagian orang yang mereka dalam mewujudkan keamanan dengan penjagaan yang ketat, dengan memata-matai atau mencari orang untuk mengetahui orang-orang yang melakukan kerusakan. Ini tentunya semua upaya itu adalah hal yang baik. Namun demikian, semua itu tidak terwujud kecuali dengan dengan mewujudkan ubudiyah, persembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menanamkan rasa takut, sehingga dengan rasa takut dalam diri manusia akan mendorong sebagai pendorong dari dalam untuk dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, bukankah Allah mensyariatkan hukuman-hukuman di dalam Islam, seperti hukuman bagi orang yang membunuh, hukuman bagi orang yang mencuri, hukuman bagi orang yang berzina? Bukankah itu semuanya untuk mewujudkan keamanan? Sesungguhnya keamanan tidak akan terwujud kecuali dengan iman. Jadi kesimpulan beliau bahwasanya keamanan akan terwujud
hanyalah dengan iman dan amal soleh. Oleh karena itu kata Nabi SAW dalam menggambarkan tentang keamanan, beliau mengatakan barang siapa yang mana di pagi hari dia cukup dengan makanan atau minuman yang ada padanya, sehat jasadnya, dan dia memiliki makan pada hari itu, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia semuanya. Maka dari itu, orang yang aman atau yang memiliki makanan dan dia sehat walafiat, maka seakan-akan dia memiliki dunia ini sepenuhnya. Namun keamanan itu tentunya harus dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada Daud untuk bersyukur, dan hanya sedikit di antara hamba-hamba yang bersyukur. Demikian pula Allah menjanjikan bahwa Allah, apabila kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat. Namun apabila kalian kufur kepada nikmat Allah, maka azab Allah itu adalah azab yang pedih. Ada sebagian orang, mereka juga menjalankan dalam mewujud atau yang merusak keamanan, atau mereka mewujudkan keamanan dan melakukan jalan yang salah, yaitu dengan melakukan intimidasi atau terorisme. Dan ketahuilah bahwasanya judul tentang terorisme dan kaitannya akan disampaikan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala.